Melani. Halo, aku Salma Ayu Syafira. Halo, aku Amelia. Halo, aku Irfa. Halo, aku Rofa Rulia Salsabila. Ada beberapa bentuk obat. Yang pertama, pulvis atau serbuk. Merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Untuk pemakaian peroral atau untuk pemakaian obat luar. Yang kedua, pulveris. Merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama. Kemudian dibungkus atau menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Yang ketiga, kompresi atau tablet. Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung, serta mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Ada beberapa jenis tablet. Yang pertama, tablet kempa. Tablet ini paling banyak digunakan. Ukurannya bervariasi, serta bentuk dan penandaannya tergantung desain cetakan. Yang kedua, tablet cetak. Dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam lubang cetakan. Yang ketiga, tablet trikurat. Merupakan tablet kempa atau cetak, bentuk kecil umumnya silindris. Tablet ini sudah jarang sekali ditemukan. Yang keempat, tablet hipodermik. Tablet ini dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Dulu, untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. Yang kelima, tablet sublingual. Efek pada tablet ini tergolong cepat. Tablet ini digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Yang keenam, tablet bukal. Tablet ini digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Yang ketujuh, tablet effervescent. Tablet ini larut dalam air dan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat atau kemasan yang tahan lembab. Pada etiket tertulis tidak untuk langsung ditelan. Yang terakhir, tablet kunyah. Cara penggunaannya dikunyah. Meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau rasa tidak enak. Yang keempat, ada pil, yaitu bentuk sediaan padat bundar dan kecil yang mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini, pil sudah jarang ditemukan karena tak adanya tablet dan kapsul. Namun, bentuk sediaan pil ini masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Yang kelima, ada kapsul.
yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul yaitu yang pertama, menutupi bau dan rasa yang tidak enak. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga, lebih enak dipandang. Yang keempat, dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil, kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Yang terakhir yaitu mudah ditelan. Yang keenam, ada larutan, yaitu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lain. Dapat juga dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral secara diminum dan larutan topikal yaitu melalui kulit. Selanjutnya, ada bentuk sediaan obat cair seperti suspensi, emulsi, larutan, dan galenik, yang pada umumnya berbentuk cairan yang didominasi oleh air, ataupun berbahan baku tumbuhan atau hewani yang disaring dan disari, ataupun bahan kimia lainnya. Contoh dari bentuk sediaan obat ini seperti susu, sirup, ataupun obat tetes telinga. Nah, untuk pemberian obatnya dalam bentuk ini pada umumnya bisa melalui oral dengan diminum ataupun ditetes, ataupun topikal atau dioles seperti lotion. Selanjutnya yang ke-10 ada entraktum, yang merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabatin atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut ini diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa ini diperlakukan sedemikian, sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Yang ke-11 ada infusa, yang merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yang ke-12 ada imunosera atau imunoserum yang merupakan sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum dengan permunian. Ini berkhasiat menetralkan toksin kuman atau bisa ular dan juga bisa mengikat kuman atau virus atau juga antigen. Yang ke-13 ada unguenta atau salep yang merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat ini harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Selanjutnya, yang ke-14 ada suppositoria merupakan kesediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan yaitu yang pertama penggunaan lokal, yang kedua penggunaan sistemik. Selanjutnya, yang ke-15 ada gutai atau obat tetes, merupakan kesediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan. Penetes beku yang disebutkan Pharmacope Indonesia, kesediaan obat tetes dapat berupa antara lain gutai, obat dalam, gutai oris, tetes mulut, gutai auricularis, tetes telinga, gutai nasales, tetes hidung, gutai ophthalmicae, tetes mata. Selanjutnya yang ke-16 ada injectiones atau injeksi merupakan kesediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir.
Tujuannya yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut.